Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah menegaskan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA sudah masuk tahap final. Bahkan setelah perundingan berlaku, maka 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan bebas tarif bea masuk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan proses perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA telah masuk tahap final dan akan segera rampung setelah melalui masa negosiasi yang panjang hampir 1 dekade. Erlangga juga menegaskan setelah kesepakatan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa ini berlaku, maka dalam waktu 1 hingga 2 tahun ke depan, hampir 80% produk yang diekspor dari Indonesia akan dikenakan tarif biaya masuk 0% alias bebas bea masuk. Dan setelah perundingan berlaku ini dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia itu tarif bea masuknya 0%. Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu energi terbarukan, pengembangan ekosistem daripada kendaraan listrik, kemudian produk yang dihasilkan oleh labor intensif seperti alas kaki, pakaian, kemudian juga produk unggulan Indonesia, minyak sawit, dan juga produk-produk perikanan. Erlangga menambahkan Uni Eropa merupakan mitra dagang Indonesia kelima dengan nilai perdagangan sebesar 30,1 miliar dolar Amerika di tahun 2024 lalu. Kemudian neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia dengan peningkatan signifikan dari 2,5 miliar US dollar Amerika Serikat pada 2023 menjadi 4,5 miliar dolar Amerika pada 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bebas bea masuk 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya, halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung Pak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Beni. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana review dari GPI ini terhadap proses perundingan Indonesia dan Uni Eropa melalui Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement ini. Apakah memang ini sudah sesuai harapan dari pelaku usaha ataupun eksportir nasional kita nih Pak? Silakan Pak Beni. Harapannya udah sesuai, malah hasilnya malah lebih dari harapan ya. Oke. Ya, ada spesifik khusus mengenai small scale industries juga ditampung, lalu capacity building juga ada di situ. Jadi banyak hal yang di luar dugaan kita oleh Pak Menko dimasukkan dan itu disetujui. Tinggal sekarang masalah non-tarif measure-nya yang harus kita perhatikan. Mengenai misalnya EUDR, ya mengenai masalah-masalah kehutanan yang harus kita sepakati itu kan mereka punya peta hutan sendiri untuk Indonesia. Yeah. Jadi itu mengenai non-tarif itu. Nah itu saya kira nanti kan Oktober baru ada detailnya yang harus katanya rencana ditandatangani oleh Bapak Presiden di Brussels dan ini akan masuk berlakunya major pertama adalah di tahun kuartal pertama 2027. Jadi masih ada waktu untuk kita juga berbenah diri terhadap produk-produk kita menyesuaikan dengan isi daripada SEPA itu sendiri. Baik. Nah, dari Indef sendiri melihat bagaimana
Pak Rizal begitu. Apakah memang seperti yang disampaikan Pak Menko Airlangga Hartarto begitu ya terkait dengan perundingan ini sudah sampai tahap final begitu, angin segar bagi eksportir nasional untuk peluang ekspor juga yang lebih luaskah ke negara Uni Eropa begitu Pak Rizal? Iya, jadi memang benar ya, proses ini telah berlangsung lama ya, hampir 9 tahun saya kira. Ya, Dan kini telah memasuki tahap final ya, putaran negosiasi terakhir di Chief Negosiator pada awal Juni kemarin itu. Dan artinya apa? Tinggal proses legal formal dan ratifikasi aja. Dan ini mencerminkan ada Indonesia ke Europe ya. Sekaligus tentu menunjukkan komitmen tinggi dari kedua pihak untuk menyelesaikan tentu tuntutan teknis dan berkelanjutan. Nah, tantangan memang dalam eh, UE SEPA ini memang menjanjikan tarifnya 80% ya. Nah, tantangan utamanya bukan hanya pada tarif sebenarnya sih. Tapi tadi betul disampaikan oleh Pak Beni ya, jadi regulasi teknis dan non tarif ini. Karena Uni Eropa itu punya standar sangat ketat di aspek UDR misalnya berkaitan dengan standar lingkungan. Contohnya misalnya produk untuk sawit ya, terutama untuk kayu, kopi ya, dan juga coklat yang memang harus bebas deforestasisi ya. Jadi dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan sistem traceability-nya berbasis geolocation yang belum masif nih di Indonesia. Ini challenging-nya. Yang tadi juga sampaikan bahwa Uni Eropa itu punya peta gitu ya berkaitan dengan ekonomi green economy ini. Kemudian juga berkaitan dengan labor and human right compliance ya. Jadi UE ini sangat ketat sekali ya mengawasi hak-hak bekerja ya, kemudian juga kondisi pabrik yang padat karya misalnya ya, termasuk ya tadi UMKM ya. Jadi harus dilakukan pendampingan serius gitu ya agar tidak terpental dari peluang pasar yang begitu luas ini. Saya kira itu Mas. baik. Itu dia. Non-tarif barrier yang masih menjadi kendala utama yang harus juga dituntaskan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa memanfaatkan ya peluang begitu dengan terbukanya 80% tadi yang disampaikan begitu untuk produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Nah, lantas bagaimana Anda melihat Pak Beni terkait dengan Uni Eropa yang merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa dan neraca perdagangan antara kedua pihak juga tetap surplus bagi Indonesia. Nah, dengan peningkatan dari 2,5 miliar di tahun 2023 kemudian jadi 4,5 miliar dolar Amerika di tahun 2024. Seberapa penting jadinya Uni Eropa ini bagi pelaku ekspor Indonesia? Saya kira Uni Eropa penting sekali karena dari Uni Eropa kan mereka pedagang yang membiayai ke negara-negara sekitar ya. Oke. Misalnya negara-negara ex Uni Soviet itu kebanyakan pembiayaannya dari pembiayaan dalam berbentuk barang itu semua dari Uni Eropa. Jadi itu juga merupakan satu channeling ke negara-negara yang dengan kita tidak ada SEPA-nya. Jadi tentu ini kan bisnis tradisional yang udah lama mereka lakukan kepada negara yang lebih membutuhkan dibandingkan kekuatan Eropa Barat kan lebih kuat secara finansial. Baik, Pak Beni, kalau kita cermati memang menjadi satu hal yang penting juga begitu bahwa keberadaan Uni Eropa, kemudian kerjasama ekonomi yang perlu lebih ditingkatkan lebih jauh lagi begitu untuk bisa meningkatkan roda perekonomian juga di Indonesia. Baik, Pak Rizal, Pak Beni, kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang perlu disiapkan juga nih oleh pemerintah Indonesia, kemudian pelaku ekspor Indonesia di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa ini periode
Januari sampai dengan April 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dengan periode yang sama ada kenaikan 7,13% kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 lalu di periode yang sama. Dari 5,52 miliar dolar Amerika meningkat menjadi 5,91 miliar dolar Amerika. Kemudian kita lihat nilai ekspor migas Indonesia secara keseluruhan. Untuk ekspor migas Indonesia ini justru ke seluruh negara begitu ya, ke penjuru negara lain begitu minus 8,43% dengan periode yang sama Januari sampai dengan April 2025 dari 5,25 miliar menjadi 4,81 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sementara untuk nilai ekspor non migas Indonesia Januari April ada kenaikan 7,68% untuk ekspor non migas Indonesia. Jadi tidak hanya ke Uni Eropa. Dari 76,67 miliar menjadi 82,56 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno dan juga Pak Rizal Taufik Roman. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal, apa yang bisa kita cermati? Ekspor non migas Indonesia ke Eropa ini ada kenaikan 7,13% Januari sampai dengan April 2025. Apakah memang ya itu dia menjadi salah satu juga ya negara yang kita sasar ini untuk penerimaan negara tentunya untuk Uni Eropa sendiri, Pak Rizal? Iya, saya kira kan kalau lihat dari angkanya kan cukup menarik ya dan juga cukup potensial gitu ya Oke. ekspor non migas maupun migas ke Uni Eropa ini. Dan tadi juga dilihat dari sisi prospek ya tentu ini memberikan dampak yang signifikan ya terhadap ekonomi kita. Bahkan kalau kemudian kita lihat ya dari beberapa perhitungan gitu ya, bahwa ternyata kerjasama IUCPA ini ya berpotensi menambah PDB Indonesia cukup signifikan ya, dan angkanya hampir 0,5% ya dalam kurun waktu 6 tahun ini, dan Oke. semua reformasi struktural ya tentu harus dilakukan gitu ya. Termasuk juga investasi asing dari Uni Eropa juga bisa punya peluang besar ya, hampir 20% gitu rata-rata ya, dan setiap tahun gitu ya, terutama di sektor energi bersih ya, otomotif listrik gitu ya, dan juga manufaktur gitu. Dan hal yang menarik lagi yang menurut hemat kami gitu ya, apalagi kan sudah dirilis di beberapa laporan World Bank misalnya ya, dan juga ada perhitungan-perhitungan yang kita lakukan, produk yang prospek untuk diekspor ke Uni Eropa ya, SEPA ini sebenarnya lebih pada produk-produk potensi alam kita ya, seperti ikan ya, udang, kemudian sawit ya, karena sawit menjadi bahan baku untuk obat-obatan dan farmasi ya. Kemudian juga nikel olahan ya, furniture, saya kira ini menjadi produk-produk ekspor kampion kita ya. Dan tentu ini menjadi potensi ke depan gitu ya, dengan dibukanya keran ekspor kita ya, dengan tarif yang relatif ya rendah gitu ya, bahkan dinolkan gitu ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bagaimana respon pemerintah gitu ya mengambil peluang ini. Karena kalau kita sudah masuk ke pasar Eropa, maka potensi pasar sangat terbuka ya. Karena kalau Eropa disampaikan bekas negara-negara Uni Soviet itu sangat membutuhkan produk-produk dari negara kita gitu, terutama sawit tadi, kemudian juga hasil laut begitu ya, itu saya kira punya prospek yang sangat besar. Baik, Pak Rizal. Potensinya masih sangat besar yang harus bisa dioptimalkan. Nah, Pak Beni, lantas
langkah-langkah kemudian strategi apa yang harus dilakukan baik dari sisi pelaku usaha di dalam negeri kemudian pemerintah untuk bisa memanfaatkan momentum. Ingat tadi sudah disampaikan Pak Airlangga setelah IUU CEPA ini berlaku maka sekitar 1 sampai dengan 2 tahun ke depan yang tadi sudah disampaikan 80% produk ekspor Indonesia akan bebas bea masuk ke Uni Eropa. Nah, sementara Pak Rizal tadi menyebutkan juga ada reformasi struktural yang harus segera dituntaskan juga nih di tanah air, Pak Beni. Ya, ada beberapa non tarif measure yang mesti di review dan dirasionalisasi ya. Misalnya di furniture itu ada 2 hal. Pemerintah Indonesia mewajibkan eksportirnya harus memiliki namanya surat verifikasi legalitas kayu. Eropa tidak menghendaki itu, tapi dia punya standar sendiri, yaitu standar mereka tentu lebih ketat dibandingkan standar SVLK. Nah, kalau itu dijalankan dua-duanya, tentu akan jadi beban eksportirnya. Harusnya salah satu aja. Kalau mereka sebagai importir negaranya minta bukan SVLK, ya dikasih sesuai dengan permintaan gitu loh. Banyak hal yang harus dirasionalisasi. Baik, tapi poin Nah, atau Eropa masalahnya, ya, ke Eropa itu masalah logistiknya masih mahal sekarang ya. Mudah-mudahan ya terusan Suez bisa dibuka kembali sehingga kita tidak berputar ke Afrika Selatan. Ya, kedua kan sekarang kan dengan tensi Israel-Iran ini harga minyak udah di atas 100. Ya, itu akan mengakibatkan harga angkutan laut juga naik. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Karena memang ini baru berlaku tahun 27 lah mulai first entry-nya 27. Tapi kan harus persiapannya harus apa aja yang kita harus mitigasi apa aja yang harus kita perbaiki. Ya, yang paling utama yang kalau kita bicara mengenai skala prioritas Pak Beni, apa yang harus segera dituntaskan mengingat eskalasi yang tadi semakin panas juga di kawasan Timur Tengah begitu. Apakah nanti akan mengganggu jalur logistik internasional kah atau seperti apa begitu Pak Beni yang harus diantisipasi? Ya, kalau logistik memang kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Artinya jalur lautnya yaitu, terus yang ngangkut juga kapal bukan sulapan kan. Mitigasinya kan bisa bermacam-macam. Apakah ke satu daerah lewat utara juga lebih mahal lagi ya. Saya kira satunya lewat selatan ya kan. Tadinya kan ada nembus lewat terusan Suez. Nah, terusan Sueznya kan terganggu. Mungkin hal-hal yang lain yang kita harus lihat, Eropa sudah punya namanya EUDR itu mengenai forestry, itu juga harus kita periksa betul bahwa kopinya itu dari mana, dari kebun yang bekas penebangan kayu misalnya, itu juga tidak bisa diterima. Jadi banyak ada hal yang harus kita secara bertahap kita harus review semua terhadap komoditi kita. Baik, itu dia beberapa poin yang harus dilakukan untuk bisa mengejar bagaimana pada tahun 2027 mendatang kita sudah siap ya dari sisi infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan kerjasama IUU CEPA begitu antara Indonesia dengan Uni Eropa dengan tantangan yang semakin cukup kuat begitu ya dengan menghangatnya tensi di kawasan Timur Tengah dengan meningkatnya eskalasi antara Iran kemudian juga Israel begitu di sana. Baik, nah Pak Rizal, menurut Anda bagaimana kalau kita melihat dengan kondisi geopolitik internasional begitu yang semakin panas belakangan ini, sementara Anda melihat momentum kita untuk bisa meningkatkan eksportasi juga tidak boleh kita tinggalkan, dalam artian harus dioptimalkan begitu? Iya, rasanya saya kira diversifikasi ekspor menjadi strategi ya di tengah dinamika geopolitik gitu ya. Apalagi kan Indonesia bebas aktif gitu ya. Dan bagaimana strategi pemerintah begitu ya untuk Baik. Ya, halo. Pak Rizal? Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi terkait dengan Zoom dan pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan, kemudian momentum apa juga yang perlu kita tingkatkan dan kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman, kemudian juga Bapak Beni Sutrisno. Nah, menyikapi kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni, kemudian analisis yang sudah diberikan oleh Pak Rizal sendiri. Lantas kalau kita lihat menuju tahun 2027, kalau Pak Rizal mungkin bisa menyampaikan lebih lanjut begitu karena tadi sempat mengalami sedikit gangguan terkait dengan sinyal Zoom. Anda melihat bagaimana upaya-upaya mitigasi, antisipasi, kemudian diversifikasi kemana lagi yang harus kita gencarkan begitu nih Pak? Ya, saya kira strategi diversifikasi market ya atau ekspor itu menjadi strategi yang tidak bisa dielakkan lagi ya. Oke. Apalagi sudah terbuka di pasar Uni Eropa ini. Nah, untuk itu maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah lebih jauh ya untuk menghadapi peluang besar ini, tentu pemerintah dan para pelaku usaha harus segera saya kira melakukan upaya-upaya ya, tidak hanya mitigasi ya, tetapi juga mengambil peluang ini. Misalnya bagaimana peningkatan kapabilitas di sektor manufaktur dengan mengadaptasi standar Uni Eropa ya, sistem sertifikasi UIDR-nya dan sustainable production-nya. Kemudian juga saya setuju sekali kalau peningkatan UMKM itu didorong secara optimal dengan pembinaan ekspor, akses kredit ya, digitalisasi dan integrasi rantai pasoknya. Berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana penguatan diplomasi ekonomi ya. Jadi soft landingnya, promosi produk, trade mission, business matching. Saya kira ini juga perlu diupayakan ya. Bagaimana diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa ya. Dan yang paling penting lagi regulasi atau insentif fiskal atau juga misalnya berkaitan dengan pembenahan logistik supaya lebih efisien. Tapi yang paling penting adalah komitmen keberlanjutan ya, komitmen keberlanjutan dari SEPA ini, di mana sustainability menjadi keyword kita ya untuk mendorong ekspor ke depan. Bagaimana transparansi dan surveillance non tarif menjadi wajib. Nah untuk itu maka apa namanya Oke. ceruk market dari Uni Eropa ini saya kira sangat luas, Iya. sangat terbuka dan juga akan memberikan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Itu dia, potensinya masih sangat tinggi. Pak Beni, lantas kalau kita lihat begitu dengan tahap final perundingan IUU CEPA ini yang juga Anda lihat ini, apakah menjadi harapan baru bagi Indonesia di saat proses negosiasi tarif resiprokal nih dengan pemerintah Amerika Serikat, Pak Beni? Ya, setiap perjanjian perdagangan khususnya free trade maupun yang paling mudah itu preference tarif itu adalah kesempatan ya buat kita. Tapi kita juga harus ngerti betul aturan mainnya. Oke. Gimana ada trade remedies, caranya gimana, lalu kita masih mensikapi kalau Amerika kan punya ketentuan country of origin-nya itu misalnya nih saya pakaian jadi itu kalau dijahitnya di Indonesia walaupun regardless kainnya dari mana aja. Nah jadi one two step tapi ada juga yang minta two step pakaian jadi itu made in Indonesia kalau kainnya juga dari Indonesia. Nah ini harus dipelajari setiap community banyak aturan main rule of country of origin-nya. Oke. Jadi yang dibebaskan tentu teman-teman bea cukai harus mengerti betul gamenya banyak. Ini kan yang kita rundingkan kan masalah tarif, tapi behind the tarif itu ada non tarif yang harus kita lihat satu persatu. Oke. Iya, ya. Tarif-tarif apa lagi mungkin Pak Beni yang mungkin juga segera dituntaskan untuk bisa mendukung lagi kinerja eksportasi Indonesia ke wilayah Uni Eropa begitu. Sambil kita juga paralel melakukan diversifikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal Taufik Rohman tadi. Ya, bukan tarif aja, ada juga poinnya di situ ada government spending. Berarti kan apa bisa masuk ke government spending Indonesia, sebaliknya kita juga bisa masuk ke government spending di Eropa. Nah, bagaimana kemampuan kita masuk ke government spending Eropa yang 27 countries, sementara Eropa bisa masuk ke kita
satu country. Jadi ini kan tentu harus disikapi betul. Misalnya kontraktor bikin jalan di Indonesia, karya itu kan bertanding kontraktor yang bikin jalan dari Eropa nantinya. Nah, hal itu kan tentu harus disikapi juga. Baik, itu dia beberapa langkah yang harus segera dilakukan begitu dan harus secara terintegrasi, komprehensif, kemudian melibatkan juga beragam pelaku usaha, kemudian dari sisi pemerintah juga begitu, sehingga nanti kita benar-benar pada saat penerapan kerjasama EU CEPA ini berlanjut di tahun 2027 mendatang begitu yang diharapkan begitu benar-benar kita juga sudah siap ya dari sisi infrastrukturnya, produk-produk ekspor andalan kita juga yang bisa kita tawarkan atau pasarkan di wilayah Uni Eropa. Baik, Pak Benny, Pak Rizal, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Benny, Pak Rizal. Terima kasih. Baik. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, yakni menilai konsistensi pertumbuhan bisnis pinjaman daring di tahun 2025.